rokok atau hal-hal yang berbau porno yang ada di TV. Ya. Yang menjualnya, gue habis beli ini nih, rekening gue segini nih. Itu hal yang tolol kalau menurut aku. Ya, cakap buntal balik lagi. Hari ini kita bicara, ngobrol, bercakap sama Surya Ismet, Eskom. Lengkap ya? Eskom lagi ya? Surya Ismet, apa kabar? Halo Bang Edo, apa kabar? Baik, ya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Barusan bersin tadi? Barusan bersin ya? Ada, aku aman, aku percaya aman. Karena apa? Tadi datang sini udah pakai hand sanitizer dah. Ya, udah sesuai prosedur. Sesuai protokol kesehatan ya dah. Sesuai protokol kesehatan. Ngomong-ngomong pandemi ini ngapain aja deh? Berkebun. Ini menarik nih, sarjana komputer berkebun. Ya karena memang udah passionnya saya berkebun suka, ya? Saya sama suka sesuatu apa saja. Saya suka bercocok tanam. Terus selain itu jogging, olahraga. Oke. Rutin seminggu Nggak enak. 4 kali, 5 kali. Nggak enak pula ini nengok badan aku. Jadi kegiatan masih bermusik, selain bermusik Masih bermusik, berkebun dan mengikuti kata hati apa yang mau saya buat. Oke, saya ada rapid test. Bukan cuman untuk cek corona. Bermusik atau berkebun? Bermusik. Kenapa tuh? Passion dari kecil. Tergerak dari kecil karena melihat siapa? Saya hanya ingat satu. Waktu saya kelas 5 Enggak. Belum SD. Kelas 1. Sekitar tahun 87-an ke 89-an gitu. Saya minta dibelikan kaset album God Bless yang semut hitam. Oke. Itu sekitar saya umur 5 tahun atau 6 tahun itu. Itu yang membentuk Surya Ismet sampai hari ini. Salah satunya. Dan kemudian banyak literatur musik-musik yang masuk saya dengarkan juga gitu. Ya seiring berjalannya waktu lah. Skena musiknya Surya Ismetnya apa sih sebenarnya? Orang kan banyak bilang Surya Ismet alirannya apa sebenarnya aliran dia nih? Kita nggak usah bicara Kapten Jack lah. Tapi yang sebenar-benarnya dari dalam diri, luar biasa bahasa saya ini, dari dalam diri. Seorang Surya Ismetnya apa sebenarnya? Saya suka sesuatu yang berbau natural. Apapun genrenya. Apapun. Saya blues saya dengarkan, rock saya dengarkan. Dangdut? Saya dengarkan. Oke. Koplo juga? Koplo enggak. Oh, enggak. Saya lebih suka dangdut yang era 70-an, era 80-an. Karena bagi saya pada zaman itu zaman-zaman orang masih berkarya pakai hati. Oke. Bukan memikirkan famous atau apa itu enggak. Mereka masih pakai hati. Oh, itu kenapa koplo tidak terlalu masuk dalam skena musik atau genrenya? Enggak. Seorang Surya Ismet ya. Tapi sebenarnya pun bagi saya ya, sudah hilang pengkotak-kotakan musik. Genre ini, anak ini. Musik itu intinya sama kok. Musik kok intinya yang didengarkan. Jadi coba berpikirlah sedikit luas, dopraklah batasan-batasan. Gimana ya? Aku sukanya punk nih, kamu bukan budak punk nih, gini. Cukuplah. Mau sampai di mana frame berpikirnya? Apa kita cuma sampai di situ-situ ya? Artinya saya bicara itu karena saya sendiri mendengarkan semua aliran, semua jenis. Karena bagi saya yang saya dengarkan itu musik. Dan the real of life-nya memang seperti itu ya. Orang ya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu anak heavy metal aja bisa tidak teguran sama anak punk misalnya gitu. Atau misalnya anak blues dengan anak jazz udah beda aliran gitu. Kadang-kadang saya bahkan ngumpul pun tak mau lagi dah. Kadang-kadang mungkin saya juga berpikir gini, dalam teori bisnis itu kan membenturkan suatu kelompok dengan suatu kelompok konsumen dengan konsumen itu sah-sah saja demi menaikkan sebuah brand. Nah bagi saya katakanlah umpamanya dulu dicetuskan nih anak metal gini, anak punk gini.
Bisa jadi itu dicetuskan oleh pihak-pihak pengusaha musik ini supaya yang mereka angkat ini Laku ya? Laku itu. Oke. Bisa jadi begitu. Makna mudeng kan maksud saya gitu. Mungkin jadi. Ya, industri dibentur-benturkan dengan the real life itu ya ngeri juga ya. Industri gitu, tapi jangan sampai ke tongkrongan juga enggak. Contohnya di sepak bola. Saya pernah dengar klub A, supporter klub A dan supporter klub B bentrok. Oke. Yang tanding itu di Eropa, yang bentrok di Indonesia. Ketika mereka luka, apakah bin superstarnya itu mau datang ke sini untuk jenguk kasih? Makasih ya. Kadang hal yang konyol gitu. Sama dengan Pilpres nih. Ini cerita Pilpres nih. Sama. Ini cerita Pilpres nih. Sampai musisi A dengan musisi B tak ada teguran kelahi di sosmed gara-gara Pilpres. Habis itu yang kalah Pilpres jadi Menteri Pertahanan sekarang. Dan satu lagi, orang-orang lebih banyak matanya tuh, pikiran otaknya itu ada di gadget sekarang. Oke. Mereka tidak mau misalnya di gadget menuliskan ini. Mereka mencari tahu dulu. Benar enggak sih kebenaran dari informasi ini nih? Ya. Atau mencoba menalar. Enggak, mentah-mentah Dan disebarkan ya. disebarkan Dan dipercaya. dan dipercaya. Oke. Tapi ngomong masam enggak? Masam? Masam enggak? Oh, masam sekali. Tapi boleh ngerokok, Gris? Boleh. Masa enggak boleh? Kita punya tempat khusus Cakap Buntal nih. Kalau enggak ngerokok boleh. Tinggal kita panggil ya. Nama Pelasin. Apa tuh? Pelayan Sintang. Oh, Pelasin. Coba lo. Ada kita udah ada. Memang tempat kita di Cakap Buntal nih selain kita bisa ngobrol dan kemudian di-share di YouTube. Makasih ya. Ari dari Sintang. Iya. Kopi boleh nggak? Kopi boleh. Boleh. Yang punya kedai kopi nih. Juni. Itu udah ada dulu. Oh, udah ada nggak? Kopi nih. Aku ngambil dari belakang ya lah. Oh, siap. Aku udah ngopi dari tadi dah. Kopi saya kopi pahit. Oh, tanpa gula. Tanpa gula. Oke. Bukan diabetes kan? Enggak. Memang Saya sudah menghentikan konsumsi gula pasir semenjak awal tahun. Oh, hidup sehat ya. Semoga. Oke, kita bakar rokok dulu. Ini tidak mempromosikan merek rokok, tapi memang inilah yang terjadi bagi kami para perokok. Iya. Merokok adalah aktivitas legal. Ini kan sekarang ini kan hampir di stasiun-stasiun televisi melarang rokok terlihat di TV gitu ya. Pelarangan KPI. Pelarangan KPI. Iya. Tapi mereka sekarang kadang mikir nggak? Ketika mereka menayangkan sebuah sinetron yang menjual, yang menjual aurat, kemolekan tubuh atau apa, Pergunjingan, itu kan terekam di dalam memori otak manusia yang nonton. Mereka mikir nggak sampai? Bahkan yang nonton anak-anak. Yang nonton anak-anak. Contoh udah viral nih, beberapa anak-anak main drama-dramaan yang kayak pura-pura hamil lah apa segala macam gitu. Itu dari mana contohnya? Kalau lihat dari TV, kenapa dibiarkan? Kenapa justru rokok yang dilarang? Oke, memang rokok tidak baik untuk kesehatan, ya. Katanya. Cuman mana yang lebih merekam yang terekam dalam otak manusia, rokok atau hal-hal yang berbau porno yang ada di TV? Ya. Yang menjualnya, gue habis beli ini nih, rekening gue segini nih. Itu hal yang tolol kalau menurut aku. Jadi poinnya adalah banyak hal yang orang selalu percaya bahwa itulah yang benar, belum tentu benar. Persepsi orang sekarang ini sudah diarahkan menjadi pecandu informasi lewat gadget tanpa harus menggali lagi. Apa yang mereka lihat itulah yang benar. Oke. Terekam. Tapi ngomong-ngomong soal masa lalu nih. Kangen Jogja enggak? Sangat kan? Enggak. Ente agak tertegun ketika saya sebut Jogja. Ada memori apa? Ya kita tahu bahwa Kapten Jack 99 bermula di Jogja seperti itu, kemudian terkenal juga bermulanya di Jogja seperti itu. Terlepas dari itulah, apa yang membuat Jogja dan Surya Ismet itu lekat? 16 tahun saya habiskan hidup saya di sana.
banyak pelajaran yang saya dapat di sana. Jadi istilahnya saya berangkat ke Jogja di umur 18 tahun. Kemudian perlahan-lahan frame berpikir saya itu berubah, terbuka, ditempa di sana. Lewat ketemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam kejadian. Yang akhirnya membuat, ya mungkin kalau di saya membuat saya ternyata kita kalau berpikir itu salah satunya ya, harus punya sikap, harus punya prinsip, dan bisa berpikir secara luas. Oke. Masih ingat nggak ciri-ciri orang Pontianak kalau di Jogja seperti apa? Sendal tatsing. Betul. Apa lagi? Bawa kue bingke. Spion pasola. Helm pasola. Helm pasola. Spion yang kecil tuh yang di bawah tuh. Nah. Itu orang-orang Pontianak aja tuh. Jadi Dan satu lagi. apa tuh? Enggak semua, tapi beberapa saya perhatikan. Itu ciri khas orang Pontianak lah. Apa kira-kira? Ketika tinggal di sana, mereka ngontrak dengan sesama budak Pontianak. Bontek. Saya udah praktikkan loh. Ya itu sih memang ciri-ciri budak Pontianak yang Helm kerupuk. Terus talinya ditaruh di atas. Tali yang untuk di bawah nih. Ditaruh di atas, di atas. Spion di bawah ini nih, di bawah digantungkan di tali gas tuh. Tali gas. Itu masih motor lama tuh. Sandal tatsing. Karena nggak ada. Di sana selalu ada. Tatsing tak ada. Itulah ciri khas. Yang ada. Itu ciri khas orang Pontianak. Sama ini. Plat tuh yang bawah tuh dibengkokkan. Nah, itu jadi orang Pontianak tuh. Jadi kalau mau tahu orang Pontianak yang ada di Jogja, cari ciri-ciri itu. Dulu ya, kalau sekarang mungkin helm kan udah helm SNI ya, helm yang sama satu lagi. apa tuh? Plat motornya KB. Itu udah pasti lah ya, nak. Itu udah pasti lah. Itu udah plat KB lah tuh. Dan ngomong Melayu. Ngomong Melayu. Mau dia Dayak, mau dia Tionghoa, mau dia Batak, asal dia orang Kalbar, orang Pontianak, pasti ngomongnya Melayu. Itu udah pokoknya 2 atau 3 orang udah ketahuan dah. Ini orang Pontianak pasti nih. Ini pasti udah ngomong Pontianak nih. Teka pesawat dari dalam gini nih sampai tepi jalan udah kedengaran dah. Jadi cerita-cerita itu tuh kangen dah. Pengen mengulang dah. Jelas pengen. Maksudnya ada kerinduan. Terlebih ya saya di Jogja, saya bisa dibilang dekat juga, tidak dekat tapi tidak langsung dekat sekali sedikit. Saya dekat dengan kawan-kawan seperantauan kayak dari Pontianak tuh saya dekat. Tapi saya lebih banyak bergaul di luar. Oke. Dengan kawan-kawan di kampus. Dan itulah yang membentuk Ismet sampai sekarang ya. Karena gini, setelah saya mencoba mencerna, merenungi perjalanan saya di Jogja, gini, jauh-jauh merantau. Kalau cuma ketemu budak-budak kita ya, apa gak guna? Bukan gak berguna. Maksimalkanlah membuka link sebanyak-banyaknya daripada hanya sekedar bergaul dengan budak gitu. Yang dibahas pun akhirnya kan hanya sekedar ini makan ini nyaman nih ini tempat aja. Oh ini ngopinya di ini gini. Tapi kalau dengan budak-budak lain ada wawasan. Oh kalau di tempat aku, di daerah aku tuh gini. Bertukar wawasan. Oke. Nah itu yang salah satu maksudnya kenapa saya ya rindu gitu karena dengan kesahajaannya di sana, bagaimana misalnya di sana tuh kita masuk ke kampung orang, kita orang asing, tapi disambut baik. Ya. Kita negor, permisi Pak, monggo. Permisi Bu, nggih, monggo. Dan kalau penonton Cakap Buntal ingat, ada satu iklan di mana ada seorang mbah itu jalan, dan di jalan itu ada di trotoar begitu ya. Di jalan itu ada lewat 5 atau 6 orang anak muda pakai sepeda chopper gitu, sepeda tinggi begitu, yang bannya sudah diganti. Mereka turun dari sepeda dan permisi begitu sama mbahnya. Betul. Itu yang sekarang hilang ya. Di Pontianak juga begitu ya, hilang. Saya ingat masa kecil saya ketika saya bermain di depan rumah orang, rumah tetangga yang tidak dikenal.
tiba-tiba pintu terbuka. Padahal kita nggak tahu tujuan dia tuh mau ngapa buka tuh. Apakah dia mau nyiram bunga atau apa? Kita udah takut duluan, lari. Karena kita tahu kita main di rumah dia tanpa izin. Oke. Kok sekarang slow? Ada penghormatan. Ada penghormatan. Terus di mana ketika walaupun dia berjarak umurnya hanya 4 tahun, 3 tahun, Panggil abang. manggil abang dia tetap hormat. Mas, kalau di sana ini bang, kak, itu udah mulai luntur. Nah, apa sih menurut dirimu lah, Met? Apa sih yang bikin orang tuh berubah sampai segitunya? Apa karena barang ini nih? Gadget ini kah? Atau Karena diisi di gadget ini menjual mimpi. Jadi mereka hanya sibuk dengan mimpi mereka tanpa melihat lagi di sekitar mereka. Mimpi mereka itu jauh ada di dalam gadget ini, tapi mereka lupa untuk memperhatikan yang di sekitar. termasuk orang tua? Termasuk orang tua, Termasuk yang lebih tua? termasuk yang lebih tua. Mereka berpikir aku akan ke Amerika, aku akan beli mobil ini, tapi mereka lupa bahwa Ada yang di sekitar prosesnya, ini ya? ada proses dan mereka lupa yang di sekitar kita inilah yang harus kita rawat. Baik itu keluarga, baik itu tetangga, baik itu kawan. Itulah yang dulu harus kita, karena itu yang lahiriahnya ada di depan mata kita. Nah, Yang nyata. ngomong-ngomong soal itu, aku jadi teringat ada beberapa lirik yang sangat relevan dengan yang baru dirimu omongkan, kontemplasi. Kan ada kalau intinya kalau kita berbuat baik begitu ya, minimal di suatu waktu kita bakal dipertemukan dengan hal-hal yang baik seperti itu. ada beberapa lirik yang Ini kan temanya relevan begitu. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Artinya apa salahnya sih mendoakan orang yang sudah tidak ada di dekat kita? Oke. Entahkah dia itu pacar kah, mantan pacar kah, atau apa kah? Selama kita bisa mendoakan, suatu saat kalau memang itu dipertemukan kok. Dalam keadaan yang lebih baik itu kan konotasinya, maknanya macam-macam. Bukan hanya sekedar keadaan yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan kita. Belum tentu. Baik menurut kita, Tuhan lebih tahu mana yang baik untuk kita. Dapat pelajaran banyak aku dari Ismet hari ini nih. Luar biasa. Ya, jadi katakan umpamanya gini. Kenapa saya nulis itu memang ada sebuah perjalanan hidup saya di situ kan. Nah, tapi itu bukan untuk seseorang ya. Itu memang tercipta untuk kerasnya kehidupan yang selama ini kita lupakan begitu. memang pada saat itu untuk seseorang. Oke. Tetapi di situ juga saya tidak tahu, saya akan nulis. Oke. Maksudnya saya dapat sebuah kalimat, saya tulis. Di situ saya hanya ingin mencoba menyampaikan sebuah pesan gini. Keinginan saya menurut saya baik, tapi ternyata jalannya seperti ini. Ya udah, semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang paling baik. Entah dia bagaimana, aku bagaimana, itulah yang baik. Karena pada dasarnya kalau kita mau berpikir positif, semua hal-hal yang ada di dunia ini baik semua kok. Kalau kita mau berpikir positif loh. Cuma kadang-kadang kan emosi kita kan naik turun. Ya. Wajar, manusiawi. Tapi ngomong-ngomong, seorang Ismet ini ambisius nggak sih? Menurut Bang Edo? Ya terlepas dari apapun lah ya. Kalau menurutku ya wajar sih kalau seseorang ingin mencapai satu yang diinginkannya, dia harus ambisi. Bukan hal yang negatif. Tapi kalau menurutmu sendiri lah, Met, kira-kira contoh misalnya kontemplasi yang dirimu ciptakan menjadi single yang cukup terkenal di 2018, kemudian 2019 orang kembali mendengarkan, bahkan ada orang yang bikin reviewnya di blog seperti itu. Kira-kira menurutmu itu menjadi titik tolakmu untuk bersolo karir, atau itu ambisimu yang selama ini tidak bisa disalurkan? Gini, itu bukan, bisa dikatakan bukan ambisi. Itu juga, ya anggaplah itu Murni karya. Luapan ego dan murni karya, benar, dan luapan ego. Karena ketika aku di band, aku harus menyesuaikan. Nggak mungkin aku memaksakan egoku di situ. Tapi ketika di luar, aku harus punya konsep yang beda juga, yang sesuai dengan apa yang aku senang, yang aku suka gitu, yang aku suka. Dan pada saat aku menulis itu, aku nggak berpikir macam, aku cuma nulis. Aku hanya Dia mau meledak ke mau apa, Ya, urusan nanti lah ya. urusan nanti.
Satu. Yang kedua, aku tuh lebih suka berprinsip seperti ini. Kalau awamnya orang bilang tuh bermimpilah setinggi mungkin, kejar. Kalau aku bermimpilah, kejarlah, tapi janganlah menyerah, tapi pasrah. Pasrah itu beda dengan menyerah. Ketika kita pasrah gitu, kita masih berusaha untuk mengejar. Tapi kalau udah menyerah, udahlah, paling gitu-gitu kan. Kalau pasrah, harus kita coba terus. Ini dalam filosofis nih. Dalam. Ada namanya manajemen ikhlas, salah satunya pasrah. Nah, seperti itu. Atau gini, saya kan senang bercocok tanam nih. Ketika saya lagi, ini bakal jadi banyak. Ini apa ya, hidroponik atau cocok tanam biasa? Cocok tanam biasa. Dalam polybag. Ketika saya nanam cabai, ini bakal nih. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi ketika saya hanya segera dah taruh ya, tumbuh dia. Contohnya mentimun saya loh. Saya tuh tidak ada mikir, ini bakal gini-gini, dah tanam aja, berbuah. Dengan niat tulus ya intinya ya. Tulus. Saya bukan belajar ya, saya mendapatkan pemahaman itu salah satunya dari kuliah. Belajar nih mati-matian nih, wah aku nih bakal dapat A. Ternyata begitu keluar nilai B. Akhirnya kan mau tak mau ekspektasi kita jadi jatuh. Tapi ngomong-ngomong soal kuliah nih, Eskom, sarjana komputer. Dulu suka matematika nggak? Kenapa? Suka matematika nggak? Tak ada. Tapi kecebur ke situ. Fakultas Ilmu Komputer dan belajar teknik informatika. Itu kan belajar matematika nggak? Ada aljabar. Mau tak mau. Merasa terbohongi nggak tuh? awalnya. Jadi gini ya. Karena suka matematika, udahlah komputer kena ada matematika nih mikirnya tiba-tiba di sana belajar matematika. Jadi gini, nggak tahu lagi yang saya ingat sampai sekarang ya. Ketika saya berangkat, saya udah pikir saya mau informatika. Ternyata ketika waktu itu masih ada fisika, masih ada kalkulus, masih ada aljabar. Mau nggak mau nih. Cuma karena saya udah milih itu, yaudah saya jalanin. Dan ketika kawan-kawan udah mulai lulus, yaudah pokoknya saya yakin saya bakal lulus kok. Cuma kapan itu saya belum tahu. Akhirnya banyak kawan, cepatlah lulus, wisuda gini-gini. Akhirnya ada satu momen yang bikin saya yang narik diri saya sendiri. Akhirnya saya berprinsip, saya cuma coba menangkap gini. 1000 orang pun yang narik, kalau nggak ada niat dari orang itu sendiri, nggak akan. Itu poin penting tuh. 1000 orang pun. Dan saya buktikan juga. Tahun 2018 itu, ini cerita olahraga ya. Tahun 2018, 2019 itu berat saya itu sekitar 65-67. Muka saya itu kayak orang sakit, bengkak, lembab, mata. Akhirnya bulan-bulan Februari kemarin, saya dengan kawan saya itu ada mengisi acara di maraton Pontianak di SSA pagi, kami ngiring. Begitu saya datang, saya lihat badan peserta tuh sehat, segar gitu. Terus saya lihat sini, asli ya. Dulu 2012 tuh saya rutin jogging. Akhirnya hari Minggu saya ingat tuh, hari Minggu tanggal 12 kalau nggak salah. Berarti sekitar hari Rabunya itu tanggal 14 ya. Tanggal 14 pagi-pagi saya sendiri ke GOR, ke SSA tuh. Mulai. Tapi kok bisa gitu, Matt? Apa tuh? Kadang-kadang orang kan niatnya besar nih, macam aku lah nih ya. Niatnya besar sekali, badan bagus nih. Tiba-tiba, udahlah nanti ya. Diet kalau nak diet besok ya, olahraga besok ya. Tapi kok bisa gitu? Itu harus dipaksakan atau gimana? Kalau saya paksakan. Jadi hari pertama. Bermusik juga begitu? Bermusik. Saya paksakan, tapi juga karena saya menyenangi. Nah, gitu. Saya menyenangi. Poinnya adalah ketika ingin melaksanakan sesuatu harus disukai dulu ya? Disukai dulu, dinikmatin dulu. Termasuk olahraga tadi? Olahraga. Saya hari Rabu jogging, besoknya bangun badan sakit. Saya paksakan. Ini kalau saya istirahat seminggu nunggu itu, bisa-bisa jadi malas lagi. Saya paksakan, sampailah hari ini. Yang awalnya cuma 20 meter mampu larinya, alhamdulillah
saya bisa lari minimal 3 km tanpa jalan. 3 km tanpa jalan. Karena kan lintasan gor yang di luar itu 650 meter. Iya. Saya pernah nyampe 8 kali putaran tanpa jalan. Berarti itu total 5 km, 5,2 km. Tanpa jalan, itu lari terus. Luar biasa. Yang awalnya push up saya hanya 10, akhirnya saya bisa nyampe kadang-kadang 4 set itu total 100. Ush. Itu saya yang nge-push. Jadi tadi tuh kalau orang pun mau personal trainernya Cristiano Ronaldo sekalipun, kalau nggak dari orang itu sendiri, nggak akan bisa ya? ya Iya. Memang kemauan diri sendiri gitu ya? harus dari diri dulu. Tapi banyak orang yang seperti itu, Matt. Kalau kita tarik-tarik lagi lah. Ya. Seminggu pertama oke nih. Oh, menggebu-gebu. Kan? Sampai ada, ini maaf kata lah ya, sampai ada istilah Pontianak tuh panas-panas teh ayam. Seminggu pertama oke, 2 minggu pertama oke, lama-lama capek gak ya? Sebenarnya kadang-kadang saya datang rasa malasnya, saya capek. Cuma begitu 2 hari 3 hari saya paksakan lagi. Satu. Yang kedua gini, saya pun kadang-kadang ngerti kenapa kawan-kawan akhirnya ada yang baru seminggu atau seminggu sekali, seminggu 2 kali. Karena mungkin dengan waktu yang pekerjaan. Karena kalau di saya ini kan, saya berusaha saya yang mengatur waktu saya. Gini. Bukan saya yang mengatur waktu saya, waktu yang mengatur saya. Oke. Kalau saya mengatur waktu saya, berarti saya berkuasa atas waktu. Enggak, waktu yang berkuasa atas saya. Oh gitu. Tinggal bagaimana saya memanfaatkan kelowongan waktu yang diberikan oleh si waktu ini. Dalam filosofisnya hari ini nih, luar biasa. Nggak cuman cakap bermusik dan cakap buntang. Tapi juga punya satu filosofi yang bisa kita petik gitu. Jadi ketika orang malas tuh, yang paling susah dilawan tuh kan malas ya. Niat udah ada, kemudian udah dilaksanakan setengah, mau menyelesaikan tuh dapat 1 nih misalnya, ke setengahnya lagi itu udah malasnya lebih besar. Tinggal kitanya aja ya enggak? Tinggal di kita. Tinggal kitanya ya. Juga waktu saya menyelesaikan kuliah, tinggal di kita. 1000 orang pun, bahkan umpamanya mungkin Mendikbud pun yang datang ke depan mata, kalau tak ada dari kita sendiri. Gitu ya. Seperti gitu ya. Oke, Matt. Bicara musik, Matt. Seberapa besar sih sekarang nih musisi-musisi di Pontianak bisa merajai panggung-panggung yang ada di Pontianak sendiri? Menurutmu lah? Ini sudah sangat jauh sekali berubah. Udah beda. Udah nggak kayak zaman saya masih SMA dulu gitu ya. 2005 ke bawah udah beda lah ya. Oh, ini sekarang udah beda. Banyak kalau bahasa umumnya orang bilang local heroes. Itu sudah bisa merajai panggung di sini. Dan aku sangat berharap lokal heroes talent yang baru itu bermunculan. Untuk bisa merajai panggung. Bahkan kalau perlu istilahnya gini. Mereka menjadi panutan bagi anak muda di kota Pontianak itu sendiri. Gitu. Dan merasa tersaingi? Dalam hal? Ya, mereka sekarang kan banyak nih. Ada beberapa band, ada duo, ada bersolo karir juga yang menciptakan karya-karya yang disenangi oleh masyarakat di kota Pontianak dan Kalimantan Barat lah. Ya, syukur-syukur disenangi juga di Jawa gitu ya. Tidak merasa tersaingi dengan kiprah mereka gitu. Rezeki beda-beda, kesempatan beda-beda, Bos. Jadi mereka punya kesempatan, kita juga punya kesempatan. Buat apa kita saling menjatuhkan? Justru seharusnya kita saling mendukung. Atau memang dirimu sudah merasa aku udah pernah di posisi ini kok waktu dulu gitu? Pernah terbersit nggak seperti itu? Oke. Jadi aku cuma pikir gini, sebenarnya aku mau ngomong semuanya ada rezekinya masing-masing. Betul. Cuman kan persepsi orang saat ini kan rezeki itu kan dalam bentuk materi. Iya. Padahal bernafas, punya kesempatan bertemu kawan-kawan kayak gini, itu rezeki. Iya. Sehat itu rezeki. Mindsetnya itu kan udah rezeki itu adalah ketika dapat uang. Ketika diberikan makanan, oh rezeki. Mereka lupa bertemu kawan, tertawa, itu rezeki. Nah, jadi aku cuma mau bilang gini,
kesempatan tadi yang tadi itu tidak, karena setiap orang itu punya peluang yang sama sebenarnya. Asal mau dah. Asal mau. Sama itu konotasi maknanya adalah semua orang itu bisa merasakan hal yang orang lain rasakan juga. Walaupun persentasenya mungkin berbeda karena tidak akan sama. Tidak akan sama. Tapi kalau ukuran Pontianak nih, menurut Muhammad, bisa nggak orang murni jadi musisi hidup? Bukan sekedar hidup dia hidup ya, bukan sekedar hanya makan, tapi hidup dalam artian menjadi mata pencaharian, menjadi musisi. Gimana ya aku mau bilang ya? Tergantung di keyakinan si orang itu sendiri. Percayanya, yakinnya, prinsipnya, insya Allah bisa. Karena kalau udah kayak gitu, dia akan berpikir gimana caranya musik menghidupiku, tapi aku punya kegiatan yang lain juga. Oke. Jadi gini, sebenarnya bisa. Kalau mau jeli. Oke. Kalau mau jeli. Dan tidak sombong ya. Dan tidak sombong. Ya, yang kedua, kalau mau jeli, dan yang kedua, memahami karyanya sendiri. Oke. Kebanyakan tidak memahami karya mereka sendiri. Mereka yang penting, oh aku ngehits. Tapi menurutmu untuk ukuran Pontianak, panggung tercipta atau enggak sih? Maksudnya punya peluang enggak? Besar enggak? Kalau misalnya kita hanya, oke, aku mau jadi musisi aja, titik. Tanpa ada kegiatan lain misalnya. Untuk saat ini sedang tumbuh. Oke. Untuk saat ini sedang tumbuh. Medio 2017 sampai 2020 ini Itu bagus. sedang tumbuh. Itu sedang tumbuh tuh. Itu bagus sekali program. Karena banyak panggung ya. Banyak panggung. Dan kawan-kawan saling support. Sebenarnya kan memang seperti itu. Jangan saling menjegal, tapi saling support. Memang udah enggak zaman Udah zaman lagi. egoisme, dan sekarang zamannya kolaborasi ya. Kolaborasi. Bahkan yang di luar negeri sana pun kadang-kadang gitu, di luar negeri sana pun kerja sama, maksudnya mereka kolaborasi juga. Yang kurang tuh sarana. Nah, betul. Kurang sarana. Itu sarana. Itu termasuk panggung tadi ya. Cuman karena gini ya, karena kalau aku kan karena aku tumbuhnya itu di yang bahasa orang bilang itu independent, indie. Oke. Bebas tanpa diatur. Jadinya kalau di persepsi aku ya selama kau mau, nggak perlu kau tergantung sama intinya gini, usahakan dulu. Oke. Baru orang akan melek. Tapi indie juga kompromi kan? Tergantung. Ada indie yang mempertahankan prinsip, ada pola pikir indie yang mempertahankan prinsip, ada juga yang kompromi. Tapi Kalau dirimu di bagian mana? tengah-tengah. Agak bingung tuh antara prinsip, kompromi, tengah-tengah tuh gimana? Gini. Prinsip mungkin dalam hal karya. Kompromi ketika kita diminta untuk menyajikan. Oke. Menyajikan dalam bentuk live show umpamanya. Karena kita harus mikir, ada orang-orang di belakang layar juga nih Yang hidup dari kita. yang kita bawa. Ya. Itu Soundman. soundman. Ada Iya, ya tim lah ya. tim kru harus kita pikirkan. Oke. Disitulah nilai apa ya, nilai doanya tuh ada di situ. Ketika kita menyenangkan orang akan mendoakan kita. Udah, intinya itu. Oke. Kita balik ke cerita kehidupan seorang musisi nih. Seorang Surya Ismet, ridersnya apa sih kalau manggung? Nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Saya cuma minta satu. Waktu di Kapten Jack juga ada? Nggak ada. Tapi cuma minta ando Basah? ando kering. Ando kering? Ando kering. Udah. Rokok enggak? kopi di booth gitu enggak? Enggak ada. Kami ada minta. Kalau Hando tuh ya ganggu tuh habis manggung keringat. Nah. Iya. Hah? Alat-alat harus alat ini gitu. Enggak. Apapun yang disediakan panitia aman. Karena saya kan punya alat sendiri. Oke. Nah, Itu tadi ya, ada tim yang harus kita pikirkan juga ya kehidupan. Saya cuma biasanya minta gini. Kalau di saya sendiri dan pas saya masih di Kapten Jack dulu itu juga gitu. Pembayaran harus lunas H-1. Oke. Karena apa? Langsung
Kru apa tuh langsung kita bagi, kita naik. Nanti ya, nunggu ya, belum cair. Perut bisa nunggu gak? Iya. Mungkin perut kita bisa. Ya itu tadi aku mau bilang. Kita mungkin bisa. Kita mungkin bisa. Mereka. Iya. Dari mereka ada berapa orang lagi yang dalam rumah yang harus mereka perhatikan. Makanya saya selalu menuntut kalau di saya pribadi juga. Kalau misalnya saya diundang Solo gitu, saya pernah jam sampai malam saya belum berangkat. Oke. Padahal besok manggung. Iya. Saya bilang lunaskan dulu. Begitu lunas, saya transfer ke orang-orang yang ikut saya. Saya kasih. Oke. Karena musisi enggak mau, kalau musisi lari, konyol. Ya. Udah dapat duit lari, konyol. Habis sudah. Habis. Dia bakal di blacklist di mana-mana. Oke, Matt. Nah, Siapa orang yang paling berjasa dalam karirmu sampai hari ini? yang pertama ya orang tua saya. Di luar keluarga? Di luar keluarga. Mungkin bisa sebutkan namanya. Andi Babon, drummer saya, Momo, Mau biru? dan basisnya Kapten Jack. Secara tidak langsung mereka punya peran dalam membentuk saya. Oh ya, satu lagi. Ada dua. Yang satu namanya Merlis. Siapa dia tuh? Itu dia seorang musisi juga di Jogja. Dan yang kedua namanya Ferry Kurniawan, Ferry FK. Dia itu additional playernya Silon Seven keyboard. Oke. Nah, Mereka yang paling berjasa untuk membentuk karena saya sering diskusi. karakter. Oke. Masukan-masukan dari mereka itu saya terima. Saya sering bertanya. Oke. Pertanyaan terakhir. Nah, Kapten Jack itu vakum atau bubar? Kapten Jack tidak bubar, tapi saya mengundurkan diri. Oke. Dan sekarang mereka juga tidak jelas ya? Kapten Jack Ya terlepas dari reunian kemarin yang walaupun tidak mau. empat personelnya itu mengundurkan diri. Oke. Dan 4 personelnya ini sekarang gabung lagi. Bomnya kita lihat. Itu nanti rahasia. Kita tunggu lah ya karyanya ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terkait skena musik di Kota Pontianak dan untuk musisi mungkin. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan saat ini? Banyak-banyak membaca, banyak-banyak membaca, bukan arti dalam arti membaca teks juga ya, Iya. tapi membaca Termasuk situasi ya? situasi, membaca dan membaca di diri. Oke. Terus silahkan bermimpi, gratis kok. Oke. Tapi dari pasrah, jalanin. Karena nasib kita tidak akan pernah ada yang tahu. Ya. Saya aja tidak pernah nyangka kok. Tujuan saya awal kuliah ke Jogja, ujung-ujungnya ngeband. Dan syukurnya selesai kuliah. Alhamdulillah. Oh iya, tambah satu lagi. Kalau memang masih ada kesempatan untuk menyelesaikan kuliah, selesaikanlah. Karena itu bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Oke. Karena membalas jasa orang tua, jangan mimpi. Yang menyelesaikan kuliah itu tuh hanya seper. Nggak akan mampu. Tapi apa yang bisa bikin mereka senyum? Satu lembar sertifikat itu ya. Oke. Setelah itu mau jadi apa terserah. Oke, thank you Sama-sama. Surya Ismet. Edo. Itu tadi cakap buntal bersama Surya Ismet, ex keyboardisnya Kapten Jack yang sekarang sudah jadi solois dengan singlenya Kontemplasi. Iya. Dan ini sih, dan ngeband lagi. Dan sekarang mau ngeband lagi, nanti kita tunggu aja waktunya. Sekali lagi thank you udah datang di Cakap Buntal di Kedai Opini Jalan Putri Daranante nomor 4. Kopinya enak kok. Kopinya enak, yang Kerupuk bikin juga enak. yang Mas Ari. yang bikin juga ya gitulah. Oke, thank you. Dan kita sampai jumpa di sejumlah cakap-cakap yang lainnya bersama narasumber yang oke. Kita buka paradigma yang lain di Cakap Buntal. Ciao.
Thank you. Sama-sama. Sip.